Engkau tempatku berlindung, dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dunia terasa begitu tidak pasti. Dulu aku pikir hidup ini seperti jalur lurus, jelas, dan penuh kepastian. Jika aku bekerja keras, aku akan sukses. Jika aku berbuat baik, aku akan dihargai. Jika aku mengasihi, aku akan dikasihi kembali. Tapi semakin aku bertumbuh, semakin aku menyadari semua itu tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Aku merasa kecil di tengah dunia yang berubah begitu cepat. Terlalu cepat. Inilah dunia yang aku tinggali dan aku tidak bisa menyangkalinya. Apa yang kukira pasti, tiba-tiba lenyap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Begitu banyak masalah yang jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Dan banyak hal tidak lagi jelas mana yang benar dan salah. Aku bertanya dalam hati, bagaimana aku bisa hidup dengan iman di tengah dunia seperti ini? Kadang aku takut, kadang aku ragu. Tapi di saat seperti ini, aku teringat satu hal. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin dunia ini tidak pasti, tapi Tuhan selalu pasti. Mungkin aku tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi aku mengenal Dia yang memegang segalanya. Dunia ingin aku takut, tapi Tuhan memanggilku untuk berani. Bold. Bukan berarti aku tidak pernah merasa takut, tapi aku memilih percaya meski takut masih ada. Bukan berarti aku punya semua jawaban, tapi aku memilih untuk melangkah dalam iman. Aku tidak ingin hanya bertahan dalam dunia yang kacau. Aku ingin berdiri teguh, menjadi terang ketika dunia diliputi kegelapan, menjadi suara ketika kebenaran mulai dibisukan, menjadi saksi bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Hari ini, aku memilih untuk berani. Hari ini, aku memilih untuk percaya. Hari ini, aku memilih untuk melangkah bersama Tuhan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu aku tidak berjalan sendiri. Oleh sebab itu, I choose to be bold. Shalom, selamat pagi. Saya mau lihat senyuman orang-orang yang sangat excited mau ke gereja pagi ini. Berikan senyuman yang paling lebar, ke kanan kirinya boleh disenyumin. Boleh buka kameranya, selfie-nya dibuka, bilang senyum kepada diri sendiri juga jangan lupa. Ya, don't forget that we can smile for other people, but don't forget to smile for yourself also. Because why? Because God loves us. Amen. Let us take a short time to prepare our hearts as we are about to start our Sunday service this morning. Let us all pray, say our personal prayers to God. Mari kita sampaikan rasa syukur kita. Mari kita letakkan beban-beban kita selama 1 minggu belakangan ini untuk datang ke hadapan Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dear Lord God, we thank you for everything that you've done in our lives. Even though there are so many things that we cannot understand, there are things that seems like it's out of our control. But the one certain thing is that our identity in you, Lord, that I am the person that you have chosen. And we believe that you will always strengthen us, no matter what. Who am I that the Lord of all the earth would care to know
the bright and morning star, who choose to light the way for my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, you ask me where I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Mari kita semua berdiri. Who am I that the eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea will cut through the rain and calm the storm in me? Bukan karena siapa kami ya Tuhan, tetapi oleh karena segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu dalam kehidupan kami saja ya Bapa. Because of who you I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. But because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Kami milik-Mu ya Tuhan. Kami milik-Mu ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Whom shall I fear? Whom shall I fear? If you are with us, there is nothing that we need to fear in this world. Hallelujah. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. Hallelujah. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan. It's because of your grace, Lord, that we are here today. If only, it's only because of your mercy, Lord, that we are here today. It's only because you chose us, Lord, that we are here today. And we are thankful
day. Haleluya. Jesus. We thank you, Lord. Haleluya. 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 Thank you, Lord. When we are reminded of your love, we are always being in awe because of how great you are in our life. We thank you, Lord, because if not because of you, living another day would be so hard for us. But it's because of you that you are the one who strengthened us, that you are the one who lead our life. We are thankful every day, Lord. And now, Lord, this morning we are going to start our Sunday service. Fill our hearts. Fill this room with your presence, Lord. This is your house. And we want to be closer to you, Lord. We want to know you even more. We long to understand your heart, Lord. So, Lord, don't just walk past us. Talk to us personally. Help us to feel you even more. Thank you, Lord. Thank you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Boleh kita kasih salam kanan kirinya ke teman-teman di samping kanan kirinya. Say happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Ini lemes banget. I cannot feel your spirit, guys. Like, okay, before we continue, I want to do something ya, so we could be even more happier and excited for today, okay? So, if I say ICF Makati, you say bersyukur, okay? Can you do that? Apakah di sini teman-teman lagi ada rasa bersyukur? Atau lagi tidak bisa bersyukur? It's okay. There are times that we feel it's hard to be grateful. But let us semangatin ya jiwa kita ya, oke? Mari ya, let's all try, oke? Mungkin kita uji coba dulu ya. ICF Makati. Kurang kenceng, kurang semangat. ICF Makati. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang memberikan kita kesempatan untuk menjalani hari-hari kita. Amin. Berikan tepuk tangannya yang paling semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
bersyukur. Mana suaranya? Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, semuanya bilang apa? Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, puji Tuhan. Dan kita sama-sama percaya ketika kita mengimani bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan dan gunung batu kita, kasih Allah gak pernah berkesudahan bagi kita, amin. Dalam segala kondisi apapun yang kita hadapi, Tuhan akan selalu memberikan kita sukacita, amin. Boleh goyangin badannya yang semangat, kita nyanyikan lagu ini ya, sebagai bentuk pujian kita pada Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir,
sekalian. Let us take our time for a while before we listen to the sermon today.
Tidak ada satupun yang kami lakukan yang bisa membuat kami tidak menjadi anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang telah memilih kami ya Tuhan. Bahkan ketika zaman berubah ya Bapa, kami tetap anak-anak-Mu dan Engkau tetaplah Bapa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan firman ini berbicara kepada kami secara pribadi. Segala sesuatu yang Tuhan ingin bukakan kepada kami, ajar kami untuk bisa mengerti, membuka hati, membuka telinga kami terhadap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan. Urapi dia ya Bapa, biarlah semua perkataan Kau dari mulutnya adalah berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kesaksian part 2. If you are English speaker, you can use your walkie-talkie. Just twist it to turn it on. And then if you scan the barcode in front of you, there is a slide in English for you to access. So there will be no English translation in the slides, so you can scan the barcodes in front of you. Okay. Oke, setelah minggu kemarin kita semua sudah membahas mengenai VUCA, 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 sebuah kondisi dunia yang tidak jelas, sebuah kondisi dunia yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak pasti. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang membahas mengenai tanda-tanda akhir zaman. Jadi ibaratnya minggu lalu kita semua sudah pemanasan. Nah, hari ini kita benar-benar bertanding di pertandingan yang sebenarnya. Jadi setelah kita kemarin melihat bagaimana situasi zaman dunia ini, hari ini kita akan benar-benar melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita semua berada di akhir zaman. Nah, apa yang muncul di benak Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kata akhir zaman? Kiamat. Makanya sekarang udah nggak jarang kita dengar wah kiamat udah dekat. Dulu itu di Indonesia ada FTV namanya Kiamat Sudah Dekat. Berepisode-episode tuh di SCTV di RCTI gitu. Nah, kalau kita lihat juga kepada dunia pemfilman Indonesia internasional, kita bisa melihat bahwa ternyata akhir zaman atau yang biasa kita bilang kiamat, yang kita lebih familiar dengan kata kiamat ini, sebenarnya adalah situasi yang mengerikan, betul nggak? Kadang ada beberapa orang yang merasa bahwa udahlah jangan ngomongin kiamat, serem, nakut-nakutin banget. Soalnya yang kita terima secara visual diri kita ketika kita bicara soal kiamat adalah sebuah kehancuran, sebuah bencana. Makanya kalau kita lihat ke dalam beberapa film ini, ada film 2012, ada film Left Behind, ada film The Day After Tomorrow, dan ada beberapa film lainnya yang menceritakan tentang bagaimana kiamat itu akan terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, pada tahun 2012, 21 Desember, itu semua dunia ramai berbicara bahwa dunia akan mengalami kiamat. Bahkan ternyata tidak sedikit orang-orang yang berkata bahwa ada orang-orang atau kenalan-kenalannya yang bunuh diri karena mereka takut menghadapi kiamat. Nah, semengerikan inilah kiamat atau akhir zaman di pandangan dunia. Tapi apakah benar apa yang kita lihat di dalam film-film, apa yang kita dengar tentang akhir zaman ini, tentang kiamat ini, apakah itu pengertian atau definisi yang sesungguhnya? Karena kalau kita sama-sama lihat ke dalam Alkitab kita, dalam Ibrani 1, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, di situ dibilang bahwa setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau kita lihat ke dalam ayat di dalam Alkitab kita,
Dan coba kita bandingkan dengan bagaimana dunia melihat akhir zaman, bagaimana dunia melihat kiamat. Ada perbandingan yang mau saya coba perlihatkan kepada kita. Perbandingan antara bagaimana Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan kita memandang akhir zaman, dan bagaimana dunia sekuler atau dunia melihat akhir zaman. Yang pertama, kalau kita lihat dari sumbernya, Alkitab jelas dari firman Tuhan. Lalu secara sekuler kita bisa lihat beberapa sumber yang berbicara soal kiamat ini. Dari ilmu pengetahuan, dari mitos, dari kepercayaan lain. Ada banyak teori-teori tentang akhir zaman. Lalu secara penyebab, di dalam Alkitab kita di situ dikatakan bahwa akhir zaman ini disebabkan oleh kedatangan Yesus kembali dan rencana Allah. Tapi dunia berkata bahwa kiamat ini atau akhir zaman ini disebabkan oleh perubahan iklim, asteroid, perang nuklir atau pandemi. Dulu waktu kita pandemi COVID pun banyak yang bilang, wah kiamat bentar lagi. Ini sudah berapa tahun berlalu. Kita masih ada tuh, masih sehat. Nah terus juga apakah kiamat ini akhir dunia? Alkitab berkata bahwa tidak, dunia ini tidak hancur total tapi diperbaharui oleh Allah. Sedangkan dunia sekuler berkata bahwa dunia ini berakhir dengan kehancuran total. Total sepenuhnya total. Lalu nasib manusia bagaimana secara Alkitab dikatakan itu orang percaya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi secara pandangan dunia ketika kita ada di akhir zaman, ketika kita mengalami kiamat, di situ dikatakan bahwa manusia akan punah dan atau bertahan dengan teknologi. Sekarang udah banyak orang-orang yang booking Mars. Di sini ada yang booking tempat di Mars. Nah, Venus, matahari, gosong, Jupiter. Oh di Jupiter Street ya. Ada orang-orang yang bahkan di US mereka sudah menggali rumahnya begitu dalam supaya kalau ada bencana besar atau ada akhir zaman ini terjadi, mereka bisa bersembunyi di banknya mereka, di rumah bawah tanahnya mereka. Ada begitu banyak teknologi yang dipersiapkan sekarang untuk menghadapi akhir zaman. Lalu secara tujuan Alkitab mengatakan bahwa akhir zaman ini bertujuan untuk menghakimi kejahatan dan memulihkan dunia. Sedangkan secara dunia di situ dikatakan bahwa akhir zaman atau kiamat ini bertujuan untuk menghancurkan. Tidak ada tujuan lain selain itu. Nah, ternyata ketika kita lihat perbandingan ini, apa yang dipandang oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai akhir zaman, dan apa yang dikatakan oleh dunia, ini berbanding terbalik. Karena ternyata dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab atau firman Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa dunia akan hancur secara tiba-tiba tanpa tujuan. Gimana mungkin Tuhan menghancurkan ciptaannya? Dulu memang ada peristiwa Nabi Nuh yang dimana dia mengalami air bah yang begitu dahsyat. Tapi setelah itu Tuhan berjanji tidak akan pernah ada lagi air bah yang semacamnya. Jadi gak akan pernah ada kehancuran di dunia ini tanpa sebuah tujuan. Tapi kalau kita mau sama-sama lihat ternyata berbicara soal akhir zaman ini adalah berbicara soal bagaimana Allah mempersiapkan dunia baru atau tempat baru bagi kita semua. Kenapa perlu diperbaharui? Kan dunia udah begitu sangat indah. Kalau kita suntuk dikit kita bisa ke Boracay. Kalau kita bosan dikit, kita capek dikit, kita bisa ke Bali. Ada begitu spot-spot yang bagus buat kita refreshing di dunia ini. Tapi kenapa Tuhan mau memperbaharui dunia ini? Jawabannya hanya satu. Karena ciptaannya Tuhan yang ada di dunia ini sudah terlalu jauh dari Tuhan. Maka dari itu Tuhan ingin memperbaharui dunia ini supaya mereka yang ada sama-sama Tuhan, mereka yang dekat dengan Tuhan, Tuhan selamatkan. Mereka yang sedang batu-batunya keras-kerasnya gak mau tetap menerima kebenaran, mereka akan mengalami penghakiman. Itu konsekuensi dari setiap pilihan yang bisa kita lihat. Nah kalau dikatakan bahwa dunia ini sudah terlalu jauh dari Tuhan, lalu apa yang dimaksud terlalu jauh? Maksudnya itu gimana? Kenapa apa Tuhan sekarang pindah tempat, kayak kejauhan dari dunia, apa gimana? Ternyata bukan. Ketika kita berbicara soal dunia ini sudah terlalu jauh dari Tuhan, ada tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa memang benar
manusia zaman sekarang ini sudah terlalu jauh dari Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah tulisan yang ditulis oleh Paulus sebelum dia menutup usia, sebelum dia wafat. Kepada siapa? Kepada Timotius, seorang pemimpin muda di sebuah gereja. Nah, ketika kita mau sama-sama lihat, ternyata nasihat ini atau fakta ini ditulis Paulus pada tahun 67 Masehi. Sekarang kita ada di abad ke-21. Jadi setelah saya hitung-hitung menggunakan kalkulator, karena susah sekali menghitungnya, ternyata jarak dari tulisan ini ditulis ketika Paulus menuliskan fakta ini sampai saat ini kita baca itu jaraknya 1958 tahun yang lalu. Saya ulang ya, banyak kan angkanya ya? 1985 tahun yang lalu, bukan tahun 1985 bukan, tapi 1985 tahun yang lalu. Jadi sudah begitu lama Paulus menulis surat ini. Tapi kalau kita sama-sama perhatikan dari apa yang tadi kita sudah baca, kita masih bisa relate ya. Orang-orang yang tadi ditulis sama Paulus masih hidup loh sampai sekarang, orang-orang yang jenisnya kayak gitu. Nah, kenapa kalau kita sama-sama lihat di dalam ayat yang pertama, di situ Paulus bilang bahwa saat ini kita sedang memasuki masa yang sukar. Sukar di sini artinya adalah sebuah kondisi yang begitu mengerikan, kondisi yang begitu menakutkan, kondisi yang begitu menyulitkan. Sukar, sangat susah, sangat tidak nyaman lah. Bahkan kata sukar ini kalau dilihat di dalam bahasa Ibrani zaman dulu, kata yang digunakan untuk menjelaskan kata sukar ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana kondisi di mana seseorang itu berada di dekat hewan buas, wild animals, atau sebuah laut yang sedang mengamuk, the raging sea. Apakah ada seseorang yang bisa tenang di dalam kondisi yang seperti ini? Tidak. Saya percaya kalau kita lagi berdiri tiba-tiba ada beruang ngamuk di belakang kita, kita pasti takut, betul? Ada di sini yang ada beruang ngamuk pengen peluk. Itu teddy bear, bukan beruang ngamuk. Atau ada seseorang yang ada di dalam sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah laut, badai, ombak yang begitu besar. Ada yang menyukai tantangan ini? Tidak. Saya sama Katina aja sempat menangis ya kayak waktu kita ada di tengah laut dan badai datang. Kita bilang pulang. Nah kodanya cuma ketawa-ketawa aja. Gak ada yang menyukai kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa? Karena memang gak suka, gak nyaman ada di dalam kondisi yang seperti ini. Dan kalau kita lihat kondisi seperti ini, yang tadi kita sudah baca 5 ayat tadi, ada 19 karakter orang-orang yang terjadi atau yang ada, yang eksis di dalam dunia ini. Di dalam zaman atau akhir zaman ini. Kalau kita sama-sama lihat ya, mencintai dirinya sendiri. Seseorang yang self-centered, seseorang yang begitu narsis. Lalu orang yang jadi hamba uang, pokoknya prioritasnya uang terus. Orang-orang yang suka berbohong, membual. Orang-orang yang sombong, menyombongkan diri. Orang-orang yang suka memfitnah, berontak terhadap orang tua. Nah anak-anak, dengar ya. Dulu, di dalam zaman bangsa Romawi, pada saat Paulus tulis surat ini, ketika ada anak-anak yang gak patuh sama orang tua, ada anak-anak yang gak taat sama orang tua, mereka akan dicoret dari kakak mereka.
Serius, mereka tidak akan diakui lagi di dalam keluarga. Mereka akan dibuang begitu saja karena menurut mereka ketika anak ini nggak patuh sama orang tua, maka anak ini nggak akan nurut lagi sama gurunya, sama pemimpinnya ketika dia dewasa. Jadi kepatuhan terhadap orang tua itulah dasar bagi seorang anak mematuhi orang-orang di atasnya ketika dia keluar dari keluarga. Lebih parah lagi, di zaman perjanjian lama, di dalam kebudayaan Yahudi, kalau kita lihat di dalam Keluaran 21, di situ bahkan dikatakan dulu di zaman itu, kalau ada anak-anak yang gak patuh sama orang tua, mereka akan dibawa ke gerbang kota dan dilempari batu sampai mati. Sangat kejam ya. Makanya gak heran kalau orang tua kita, koko, cici, kakak, ibu, tante, bapak, om, dulu ketika kita sekolah, kita mengalami pendidikan yang begitu keras sama guru-guru kita. Karena dulu aja di zaman itu sudah ada budaya ketika anak nggak nurut dilempar batu sampai mati. Gak heran waktu itu kita di kelas dilempar kapur. Meskipun gak sampai mati ya kan. Penghapus, penggaris bahkan dulu kalau kuku panjang, petak. Nah itu ternyata ada adat budayanya dari dulu sampai sekarang mungkin sudah berkurang ya, sangat-sangat berkurang. Sekarang dibentak dikit lapor orang tua anak-anak. Nah ini sudah ada ternyata zaman dulu ya. Lalu tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Nah ternyata mengasihi ini tuh kasih yang terjadi di dalam keluarga. Jadi kondisi pada akhir zaman itu adalah sebuah kondisi di mana di dalam keluarga aja tuh gak ada kasih. Kondisi yang begitu mengerikan bukan? Lalu tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak suka berpikir panjang, impulsif. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hawa nafsu ini adalah lust atau hedonism. Jadi hawa nafsu yang mengarah kepada nafsu seksual atau nafsu di mana kita sering menghambur-hamburkan karena impulsif tadi. Nah, terus juga menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatannya. Tetap beribadah tapi gak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kondisi-kondisi yang bahkan sampai sekarang pun kita bisa merasakannya. Kita bisa menemukan orang-orang yang seperti ini. Lalu di ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di situ dijelaskan bahwa ada dua tipe orang sebenarnya, ada dua kelompok orang di dalam akhir zaman ini. Pertama, orang yang selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Jadi dengar firman Tuhan, tapi udah cuman nambah pengetahuan aja, cuman sekedar tahu aja, cukup tahu, cuk tahu kalau kata anak-anak zaman sekarang. Cuk tahu tapi gak dilakukan, tapi gak direnungkan. Lalu juga ada orang-orang yang memang dengan jelas menentang kebenaran itu. Gak suka menerima kebenaran. Kalau kita lihat Yabes, Yanes, dan Yamres, di situ adalah dua orang yang menjadi dukun pada zamannya Musa. Jadi ingat peristiwa Tulah? Tulah yang pertama apa? Ayo. Tulah yang pertama. Air menjadi darah. Yang kedua, katak, kodok. Nah, di dalam tulah yang pertama yang kedua ini ketika Musa melakukan itu, mengubah air jadi darah dan memunculkan katak-katak. Nah, ada dua penyihir ingat yang menentang Musa bahwa mereka berpikir bahwa cuman gitu doang, kami juga bisa. Akhirnya Yanes dan Yamres ini sama-sama mengubah air jadi darah dan sama-sama memunculkan katak, tapi mereka gak bisa mengembalikannya lagi. Nah, dua orang inilah yang dimaksud bahwa ada orang yang menentang kebenaran secara jelas. Nah, sekarang yang mau kita lihat adalah sikap seperti apa yang harus kita ambil sebagai orang percaya ketika kita tahu nih, kita sedang berada di dalam kondisi dunia yang seperti ini. Kondisi dunia yang begitu mengerikan, kondisi dunia yang begitu menakutkan dan tidak nyaman buat kita semua. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah ikutilah teladan yang benar. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, di situ Paulus bilang, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Iman yang sejati tidak hanya bersifat teori, tetapi harus terlihat di dalam kehidupan sehari-hari.
Kita nggak bisa bilang kita orang percaya tapi kita nggak menunjukkan cara hidup kita yang berbeda. Kita nggak bisa bilang kita orang percaya tapi kita tidak memiliki iman terhadap Tuhan kita. Kita nggak bisa bilang kita orang percaya tapi kita tidak memiliki kasih dan kesabaran, ketekunan dalam hidup kita. Jadi saat ini mari kita ikuti teladan yang benar, sama seperti bagaimana Paulus menunjukkan imannya di dalam gaya hidupnya. Kita ikuti contoh yang benar seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, di situ Paulus bilang ada penderitaan yang dia derita di Antioquia, di Iconium, dan di Listra. Kalau kita buka di dalam Kisah Para Rasul 13 dan 14, di Antioquia Paulus diusir karena dia menyebarkan Injil. Di Iconium Paulus hampir dirajam batu karena dia menyebarkan Injil. Di Listra Paulus benar-benar dirajam batu sampai hampir meninggal karena dia memberitakan Injil. Apa yang mau kita perhatikan di sini? Jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti akan ada tantangan. Pasti. Siapa yang bilang jadi orang Kristen itu gampang? Gak ada. Di sini ada yang kena scam, masuk Kristen aja, hidupmu akan mulus-mulus saja. Gak ada orang yang bilang kayak gitu. Kenapa? Karena ketika dunia menolak Kristus, maka ketika kita mengikut Kristus, dunia pun akan menolak kita sebenarnya. Jadi mengikut Yesus bukan berarti hidup kita akan mudah, akan tanpa masalah, jalan kita akan mulus, tapi akan ada waktunya di mana kita menderita. Karena kenapa ya? Memang karena kondisi dunia yang menolak Kristus dan kita pengikutnya Kristus. Otomatis dunia akan menolak kita. Ada hal-hal yang tidak akan sejalan dengan iman kita dan itu terjadi di dalam dunia. Tapi tenang, jangan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan iman kita. Karena kenapa? Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan hadir. Bahkan di jalan yang berkelok-kelok sekalipun, di jalan yang masih dibangun pun, Tuhan akan hadir di situ bersama-sama dengan kita. Ikuti teladan Paulus, bagaimana dia mempertahankan imannya sampai akhir. Jangan menyerah karena pemeliharaan Tuhan, penyertaannya Tuhan masih ada. Ketika lampu kondo kami mati, ini sangat membekas ya, trauma soalnya trauma. Kami tidak memilih pindah kondo pada saat itu. Karena memangnya tidak bisa ya. Kami memilih bertahan dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan memang tetap ada. Nah, hal yang kedua, peganglah pondasi yang benar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, di situ dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di sini kalau kita lihat ada dua perbedaan. Ketika Paulus tulis kitab suci dan ketika Paulus bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kitab suci ini berbicara soal kitab Taurat yang sudah ada sejak perjanjian lama, yang sudah Timotius pelajari dari kecil. Nah, tapi di sini Paulus bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti katekisasi pembaptisan di ICF Makati, di situ ada sebuah pembelajaran yang mengajarkan kepada kita semua bahwa Alkitab ini adalah nafasnya Allah. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris kita lihat di situ juga diterjemahkannya God breathed His word unto human, into man. Allah memberi nafasnya berupa firman itu kepada manusia-manusia yang ada di dunia dan mereka menuliskannya. Salah satunya adalah
Paulus. Makanya Paulus bilang, memang yang kamu telah pegang di dalam kitab Musa, hukum Taurat itu sudah benar. Tapi tulisan yang sedang aku tulis pun ini berasal dari Allah dan punya manfaat. Apa manfaatnya di situ? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan di dalam ayat terakhir di situ dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi di dalam kondisi seperti ini pun, di dalam akhir zaman ini pun yang sedang kita jalani ini, ternyata Tuhan memberikan kita sebuah pegangan melalui tulisan yang diilhamkan Allah kepada para penulis Alkitab. Supaya apa? Supaya kita tetap di dalam jalan yang benar. Sudah beberapa kali kita dengar bahwa Alkitab atau firman Tuhan ini adalah seperti buku manual hidupnya kita. Kalau kita beli barang dan ada sesuatu yang rusak, kita pasti buka buku manualnya. Tanya AI bisa, tapi kan gak selalu tepat. Buku manual yang berasal dari pabriknya yang sesuai dengan mereknya itulah yang paling tepat. Makanya itu pun juga sama dengan Alkitab kita. Jadi mari kita pegang firman Tuhan, kita pegang Alkitab ini sebagai panduan hidup kita. Karena sekali lagi di tengah dunia yang tidak pasti ini, yang satu-satunya pasti adalah firman-Nya Tuhan buat kita. Panduannya buat kita. Ini bekal untuk kita supaya kita tetap hidup di jalan yang benar. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Ketika kita sama-sama belajar tentang akhir zaman ini berbeda dengan kiamat yang dunia suka katakan. Berbeda dengan kiamat kondisi dunia yang suka digambarkan kepada setiap kita semua. Kenapa? Karena Tuhan sekali lagi tidak mungkin menghancurkan ciptaannya tanpa alasan. Justru akhir zaman ini berbicara soal bagaimana Allah menggenapi rencananya untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita semua, untuk menghakimi kejahatan dan untuk memperbaharui dunia. Jadi ingat, akhir zaman ini bukan berbicara soal kehancuran yang selama ini kita bayangkan. Akhir zaman ini adalah proses bagaimana Allah memperbaharui dunia dan menyelamatkan kita, supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah. Dengan setiap tanda yang tadi kita sudah lihat, 19 karakter orang yang hidup di akhir zaman ini, mari kita juga tidak menjadi takut, tetapi tetaplah hidup dengan kudus. Jadi pertanyaannya bukan kapan akhir zaman itu terjadi, bukan. Karena kenapa? Karena kita sekarang ini sudah ada di akhir zaman. Akhir zaman itu sudah mulai ketika Yesus dulu datang ke dunia sampai sekarang. Kita masih ada di akhir zaman. Jadi kapan akhir zaman itu terjadi? Sekarang ini sedang terjadi. Yang menjadi pertanyaan kita yang seharusnya kita tanyakan adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang masih hidup di akhir zaman ini. Seperti yang tadi kita sudah lihat, yang harus kita lakukan adalah menjaga kekudusan hidup kita dengan mengikuti teladan yang benar, yang Paulus contohkan kepada setiap kita bagaimana dia mempertahankan imannya walaupun begitu banyak penderitaan yang dia harus derita. Dan tetaplah berpegang kepada fondasi yang benar. Nah, berpegang di sini bukan saja berbicara soal bagaimana kita baca Alkitab, bagaimana kita mengikuti Bible study, bagaimana kita menghafal ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, tapi berpegang di sini sekali lagi kita membiarkan firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki ini untuk mengajar kita, untuk mengoreksi kita, untuk mengubah hidup kita dan mentransformasikan hidup kita secara keseluruhan. Jadi ingat, firman Tuhan seharusnya tidak hanya menambahkan pengetahuan kita, tapi juga mengubah hidup kita. Jadi jangan hanya berkata bahwa aku hafal semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Semua kejadian yang terjadi, 10 tulah sesuai urutannya aku hafal. Tidak.
Tapi mari kita membiarkan apa yang kita baca dalam firman Tuhan, apa yang kita dengar dari khotbah-khotbah yang kita dengar, itu mengizinkan untuk mengoreksi hidup kita dan mengubahkan diri kita sepenuhnya. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita semua bangkit berdiri. Hari ini ketika sekali lagi kita belajar tentang tanda-tanda akhir zaman. When we learn about the signs of the end times today, we are reminded that we are now in this era. We are now living in the end of times. There are so many types. Ada 19, there are 19 types of people that are still living, that are still existing now in these times. Maybe there are some characters, maybe there are some types that we feel we have it in ourselves. Ada tanda-tanda akhir zaman yang kita miliki di dalam diri kita. Mari sekali lagi, biarkan firman Tuhan, pembekalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mengubahkan hidup kita. So if there is any one of us who still feel that, oh, I have the types of those people who are living in the end of times, once again, let the word of God corrects us and change us and transforms our lives. Mari kita biarkan firman Tuhan ketika itu menegur kita bahwa kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh memfitnah, kita tidak boleh mencintai diri kita sendiri, kita tidak boleh jadi hamba uang, kita gak boleh berontak dan segala macamnya. Let's change our lives because God said so. Let us pray. Lord, we thank you for your word today. We thank you because once again you correct our lives. Thank you for preparing this world to be renewed so that we can live comfortably with you, God. We believe that when people say we are in the end of times and this world is gonna destroyed, that is a wrong mind, oh God. That is a wrong thoughts. Now we can see, oh God, that you are preparing a better place for all of us. You are preparing a better life for all of us. So when we are living in these times, Lord, we want to be bold. We don't want to be afraid. We don't want to step down and leave our faith, but we want to move forward with you. So here we are, your children, oh God. We are ready to live this journey with you. Kami Tuhan mau membiarkan diri kami untuk Tuhan koreksi. Kami Tuhan mau merendahkan hati kami supaya Tuhan boleh memperbaiki diri kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari Tuhan. Lord, we don't want to be the same with this world. We want to be different and we want to please your heart. Jadi Tuhan, biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Apapun Tuhan, setiap karakter yang Tuhan gak suka dan itu ada dalam diri kami Tuhan, biar Roh Kudus yang akan tuntun kami dan memberikan kami kesanggupan untuk bertransformasi di dalam-Mu ya Bapa. Kami Tuhan mau memegang firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Biarlah Tuhan apapun yang Tuhan katakan kepada setiap kami juga Tuhan boleh melakukannya di dalam keseharian hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Di dalam pekerjaan kami, Tuhan memberikan kami kekuatan dan kecukupan. Kami boleh melakukan segala sesuatunya hingga pada saat ini Tuhan, semua bukan karena kami tapi karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap tanggung jawab yang masih kami pegang, setiap pekerjaan yang masih kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya menjadi berhasil ketika kami bekerja sama dengan-Mu Tuhan. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami di dalam dunia pekerjaan kami ya Bapa, kami percaya Tuhan gak pernah salah di dalam memanggil kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hikmat ketika kami harus mencari jalan keluar. Berikan kami kebijaksanaan-Mu Tuhan ketika kami harus memutuskan sesuatu ya Bapa. Berikan kami tuntunan-Mu Tuhan ketika kami harus menyelesaikan tugas kami ya Tuhan.
Biarlah Bapa di dalam setiap pekerjaan kami juga boleh menikmati berkat Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Dan kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Baik di dunia pekerjaan kami maupun di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan setia membuat lumbung-lumbung kami tidak pernah kosong Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Baik yang ada di tempat ini ya Bapa, maupun yang sedang berpisah dengan kami ya Tuhan. Kami percaya kasih yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami, itulah yang akan mengikat hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik ya Bapa. Setiap pergumulan demi pergumulan yang dialami oleh keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan, sama seperti bagaimana Tuhan sudah berada di dalam bahtera rumah tangga kami. Tuhan yang sama yang akan mengarahkan keluarga kami untuk terus berlayar bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami alami pada saat ini ya Bapa, kami boleh tetap melihat bagaimana kasih Tuhan itu tidak pernah habis di dalam keluarga kami. Menyembuhkan setiap keluarga kami yang sedang sakit pada saat ini ya Bapa. Menguatkan setiap anggota keluarga kami yang sedang lemah pada saat ini ya Tuhan. Mencukupkan Tuhan setiap anggota keluarga kami yang sedang membutuhkan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kesetiaan kekudusan-Mu tetap tinggal di dalam rumah kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, untuk adik-adik kami yang sedang menempuh studi pada saat ini ya Bapa. Tuhan terima kasih untuk privilege yang Tuhan masih sediakan bagi kami, boleh memperlengkapi diri kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu dunia tidak semakin menjadi mudah. Ada begitu banyak persaingan yang semakin ketat terjadi Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, ketika anak-anak-Mu Tuhan saat ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk tujuan Allah yang lebih besar, mereka pun boleh dipersiapkan baik di dalam karakter mereka Tuhan, di dalam iman mereka, di dalam keterampilan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini boleh menjadi terang dan garam-Mu dimanapun kami menempuh studi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyelesaikan studi kami dengan tuntas dan memuliakan nama Tuhan lewat pembelajaran yang kami dapatkan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap teman-teman kami yang mungkin tidak berada di sini saat ini Tuhan. Mereka yang mungkin sedang ada di Kamboja, mereka yang mungkin sudah pindah ke Indonesia. Tuhan, jika belakangan ini Tuhan kami mendengar kabar-kabar yang tidak baik, Tuhan kami percaya sama seperti bagaimana Tuhan menyertai kami, memelihara kami di tempat ini. Pemeliharaan Tuhan pun ada untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami yang sudah berpisah dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. The Lord bless you and protects you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Let's receive blessings from God the Father, grace from the Lord Jesus Christ, and a fellowship with the Holy Spirit from now on until the Maranatha Lord Jesus comes back to pick each of us. Praise the name of the Lord forever. How great Thou art. How great
kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, terjangkau dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya.